Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Afifi Zafani. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang dinamika psikologi ibu yang bekerja sebagai guru dan juga ibu rumah tangga yang sedang mengasuh anak di kota Parepare. Pendahuluan pada penelitian ini adalah sudah kita ketahui wanita pada era industri ini sudah menjadi pesaing para lelaki karena ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh lelaki, namun saat ini, di zaman sekarang ini, wanita sudah mampu mengambil posisi itu. Bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang wanita yang mempunyai keluarga dan juga mempunyai pekerjaan, karena wanita tersebut memiliki dua peran. Perannya adalah seorang ibu yang dapat membagi waktunya secara profesional, baik untuk keluarga bahkan di tempat kerjanya. Peran wanita bukan lagi sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, tetapi peran wanita sudah semakin berkembang seiring berkembangnya zaman dan juga seiring berjalannya waktu. Kesempatan wanita untuk bekerja di luar juga sudah semakin luas karena sudah ada kemajuan di berbagai bidang dan sektor kehidupan. Rumusan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran dinamika psikologi ibu yang bekerja sebagai guru dan ibu rumah tangga dalam mengasuh anak di kota Parepare. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dinamika psikologi ibu yang bekerja sebagai guru dan ibu rumah tangga dalam mengasuh anak di kota Parepare. Kerangka teori dalam penelitian ini ada dua, yaitu teori sosial kognitif yang terbagi menjadi dua, yaitu determinisme resiprokal dan kognitif affective processing system yang memerlukan dua fitur. Fitur yang pertama itu adalah fitur kognitif dan emosional yang dipandang berhubungan secara kompleks satu dengan lainnya. Fitur yang kedua adalah fitur yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Intinya adalah manusia mengalami 3 tahap dalam pandangan CAPS, yaitu pembelajaran observasional, yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga adalah motivasi diri, kontrol diri. Ketiga hal itu harus tersebut pertama kali dan juga harus diterima dalam lingkungan keluarga yang mengharuskan keluarga mengajarkan sebelum berhadapan dengan lingkungan masyarakat nantinya. Yang kedua ada teori emosi. Teori ini menempatkan posisi kognisi pada posisi yang sangat menentukan. Teori emosi itu menjelaskan bahwa setiap pengalaman yang membangkitkan emosi akan tersimpan sesuai dengan label di dalam peta kognitif. Jadi setiap emosi dapat dialami setiap pengalaman yang memiliki makna dan nama tersendiri. Sebagai contohnya adalah emosi bahagia, sedih, dan marah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, penelitian misalnya perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang ibu yang berperan sebagai guru dan ibu rumah tangga dalam mengasuh anak. Fokus pada penelitian ini adalah kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan di mana berhubungan dengan seseorang dalam mempersepsikan suatu objek perilaku atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana sih gambaran kognitif seseorang ibu yang lebih banyak berpikir positif atau negatif saat ibunya mengasuh anak. Penelitian ini juga memfokuskan pada emosi yang menyangkut masalah emosional seorang terhadap perilaku. Dalam kasus ini, peneliti meneliti bagaimana gambaran emosi seorang ibu yang memiliki peran ganda. Apakah lebih banyak emosi positif atau negatif yang dialami ibu ketika mengasuh anak? Yang terakhir adalah perilaku yang meneliti bagaimana gambaran perilaku seorang ibu yang memiliki peran ganda. Apakah lebih banyak perilaku positif atau negatif saat mengasuh anak? Sumber data yang digunakan saat penelitian ini adalah sumber penelitian itu dari responden maupun yang berasal dari dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya. Sumber data yang diperoleh juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara. Kalau data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan laporan.
Pembahasan dan hasil penelitian. Pemicu penyebabnya terjadi konflik dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa faktor, yaitu lingkungan sosial, ekonomi, budaya, banyaknya karakter dalam suatu kelas, perbedaan pendapat, tidak adanya bantuan suami dalam pekerjaan rumah tangga, tidak adanya pembagian peran antara suami dan istri, serta permasalahan pola asuh bagi anak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dinamika psikologi ibu yang bekerja sebagai ibu dan guru dalam mengasuh anak mempunyai 3 komponen dasar, yaitu komponen kognitif, emosi, dan perilaku. Hasil temuan di lapangan penelitian itu menunjukkan bahwa keenam guru dengan jenjang sekolah yang berbeda membuktikan bahwa guru memiliki kemampuan positif dan dapat menyikapi secara cerdas. Faktor penyebab terjadinya konflik dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial, budaya, ekonomi, banyaknya karakter dalam satu kelas, perbedaan pendapat, permasalahan pola asuh anak, tidak ada pembagian peran antara suami dan istri, sedangkan solusi terbaik yang ibu harus lakukan adalah dengan diam, berpikir positif, dan membuat kondisi psikis dan fisik lebih rileks. Suaminya sendiri juga dapat membantu pekerjaan rumah tangga yang dapat dikerjakan untuk mengurangi beban istri, seperti menyapu, mengepel, membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Saran dari peneliti adalah bagi ibu yang bekerja sebagai guru dan ibu rumah tangga, secara tidak langsung itu berperan aktif dalam membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka suami juga harus memiliki toleransi beban kerja yang dihadapi oleh istri mereka. Kepada ibu yang memiliki peran ganda dalam situasi dan keadaan apapun untuk menghindari efek dinamika psikologi yang negatif. Kepada suami dan istri yang membagi peran dalam rumah tangga, itu penting untuk menjaga hubungan agar hubungan tersebut tetap harmonis. Karena sikap dengan saling memahami beban pekerjaan yang ditanggung suami atau istri akan membuat hubungan keduanya menjadi lebih ketat. Saya menggunakan skripsi dinamika psikologi ibu yang bekerja sebagai guru dan ibu rumah tangga dalam mengasuh anak di Kota Parepare yang dibuat oleh Lola Nabila dari Institut Agama Islam Negeri, program studi bimbingan konseling Islam yang dibuat pada tahun 2019. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.